Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita mengenai persamaan kuadrat. Adapun setelah kalian mempelajari ini, tujuan pembelajaran kita, kalian dapat satu, menjelaskan pengertian persamaan kuadrat. Yang kedua, menyelesaikan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang ketiga, menentukan akar persamaan kuadrat dengan mengubah terlebih dahulu ke bentuk persamaan kuadrat sempurna. Yang keempat, menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Yang kelima, menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Silakan buka dan baca juga buku paket halaman 66 sampai 81 dan LKS halaman 23 sampai 27. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umum persamaan kuadrat itu AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A, B, C anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. X adalah variabel atau peubah bilangan yang belum diketahui. A, B adalah koefisien atau faktor konstanta dari suatu bentuk aljabar. C adalah konstanta atau suku dari suatu bentuk aljabar yang tidak mengandung variabel atau berupa angka saja. 4x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 7 sama dengan 0. A-nya sama dengan 4, B sama dengan negatif 3, C sama dengan negatif 7. Untuk contoh 2, nilai A-nya 2, B negatif 8, dan C-nya 0. Untuk contoh yang ketiga, kita kalikan dulu 3 dikali 4x pangkat 2 dikurang X sama dengan 3 dikurang 2X. Dan hasilnya menjadi 12x pangkat 2 dikurang X dikurang 3 sama dengan 0. Maka nilai A sama dengan 12, B sama dengan negatif 1, dan C sama dengan negatif 3. Menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Satu dengan cara pemfaktoran, yang kedua dengan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC. Kita masuk cara yang pertama, yaitu cara pemfaktoran. Bentuk dari persamaan kuadrat adalah faktorisasi dari X pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah X tambah M dikali X tambah N. Dengan syarat nilai B harus sama dengan M tambah N dan nilai C itu sama dengan M kali N. Maksudnya untuk kita akan mencari dua buah bilangan, apabila kita tambahkan hasilnya adalah nilai B, dan apabila kita kalikan hasilnya sama dengan nilai C. Contoh, X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nilai B sama dengan 5, nilai C sama dengan 6. Berarti kalau kita kalikan bilangannya adalah 3 kali 2 dan 3 ditambah 2. Maka bentuk faktornya adalah X tambah 3 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Perhatikan slide ini baik-baik. Untuk slide berikut ini, 4x pangkat 2 dikurang 3x kurang 7 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat dengan nilai A-nya tidak sama dengan 1. Jadi A kali C sama dengan M ditambah N, ya, sama dengan nilai B. Nomor 2, melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kita ubah menjadi X tambah P pangkat 2 sama dengan Q. Sehingga X sama dengan negatif P plus minus akar Q, dengan P sama dengan B per 2 pangkat 2 dan Q sama dengan B per 2 pangkat 2 kurang C. Adapun cara melengkapkan kuadrat sempurna, yang pertama, pindahkan konstanta ke ruas kanan sehingga menjadi AX pangkat 2 ditambah BX sama dengan negatif C. Yang kedua, bagi kedua ruas persamaan dengan A. Yang ketiga, tambahkan kuadrat dari setengah kali koefisien X
pada kedua ruas. Yang keempat, nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna. Yang kelima, ubah menjadi bentuk X tambah P pangkat 2 sama dengan Q. Nilai X ditentukan dengan sifat X tambah P pangkat 2 sama dengan Q, tau sama dengan X tambah P sama dengan plus minus akar Q. Contoh, perhatikan slide pada ini adalah lanjutan dari menentukan akar dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Perhatikan slide ini baik-baik. Yang ketiga, menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Sebagaimana kita ketahui, rumus ABC itu adalah X12 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2A. X1 bisa kita cari nanti dari nilai negatif B ditambah akar dari B kuadrat dikurang 4A kali C per 2A. Sedangkan X2 nya negatif B dikurang akar dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2A. Perhatikan contoh yang ada pada slide berikut. Penggunaan diskriminan. Dengan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC, yang mana rumus ABC adalah X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dari rumus itu tampak bahwa akar-akar persamaan kuadrat sangat ditentukan oleh nilai B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Bentuk ini disebut dengan diskriminan atau pembeda dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dan dilambangkan dengan huruf D besar. Sehingga D atau diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Pemberian nama atau istilah diskriminan ini dikarenakan nilai D ini membedakan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kegunaan diskriminan adalah untuk menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Setelah kita mengetahui pengertian dari diskriminan, kita bisa menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Ada 3 jenis akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, jika nilai D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akaril yang berbeda. Yang kedua, jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki 2 akaril yang sama. Yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar-akar yang bersifat hayal atau imajiner. Contoh, tanpa menyelesaikan persamaan terlebih dahulu, tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 ditambah 5X tambah 2 sama dengan 0. Jawab, X A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan nilai C sama dengan 2. Kita masukkan ke rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Sama dengan nilai B kuadrat 5 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 2. Maka hasilnya sama dengan 17. Ternyata nilai D lebih dari 0. Jadi persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 2 sama dengan 0 mempunyai 2 akaril berlainan. Untuk tugas hari ini, silakan kalian kerjakan soal yang ada di Google Form yang linknya akan Ibu berikan pada WA grup. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.